Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para followers CNN Indonesia. Dan pada malam hari ini, seperti biasa kita akan live Instagram begitu. Seperti malam-malam biasanya ya. Banyak sekali topik yang akan kita sajikan tiap harinya berganti. Dan hari ini kita akan bahas soal strategi food and beverages business untuk menghadapi new normal yang saat ini akan mulai berlangsung begitu ya di Indonesia. Dan malam ini saya tidak sendirian, tentunya saya akan ditemani oleh Mbak Sarita Suteja yang merupakan co-founder dari Foodies.id. Nah, buat yang belum tahu, Foodies.id ini adalah merupakan the first F&B education platform in Indonesia. Nah, jadi kita akan tanya-tanya kira-kira seperti apa strategi bisnis restoran, food and beverages begitu untuk menghadapi new normal begitu di tengah seperti kita tahu sampai saat ini sudah 3 bulan pandemi. Salah satu bisnis yang terdampak adalah F&B itu sendiri. Langsung saja kalau begitu kita ajak bergabung Mbak Sarita Suteja yang sudah live request sepertinya dengan saya malam ini. Menunggu Mbak Sarita untuk join di live Instagram kita. Halo. Hai, Ya, Mbak Sarita apa kabar? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Baik, sehat dan bahagia ya. Mbak Sarita, Yuk, ini platform foodies.id mm, mungkin banyak yang belum familiar begitu ya. Bisa mungkin sedikit dijelaskan. Foodies.id ini the first F&B education platform in Indonesia. Apa? What does it mean? jadi gini, kita dulu tahun 2017 sebenarnya Foodies ada dari tahun 2017. 2017 Mhm, itu kita bikin satu platform karena kan mhm. aku sama beberapa founder-founder Foodies yang lain ya, gitu. Kita kan Ya. memang punya pengalaman apa ya, menghandling jadi founder juga di beberapa bisnis-bisnis kuliner ya. Jadi memang kita Mhm, punya satu idealisme bahwa kita pengen ilmu-ilmu kita itu kita ya. dedicated untuk teman-teman yang pengen juga bisnis kuliner, baru Mhm, mau bisnis ataupun udah jadi bisnisnya, terus pengen mhm, lebih banyak memperdalam ilmunya. Karena kan ilmu nggak pernah akan bisa selesai ya, pasti akan terus mhm. update lagi gitu. Jadi memang Betul. kita karena idealismenya seperti itu gitu. Nah, Mhm, jadi akhirnya kita bikin Foodies itu, jadi di dalam Foodies sendiri sebenarnya bisa dibilang kontributor atau narasumbernya itu bukan mhm, hanya aku sama teman-teman aku yang backgroundnya di CRP aja ya gitu, tapi kita juga undang mhm. dari, maksudnya apa ya, narasumbernya kita datangin dari Oke. berbagai latar belakang, tapi memang kita hanya ingin mengkhususkan bahwa ini hanya bisnis kuliner aja, tapi kita nggak Mhm, ngajarin masaknya ya, tapi kita ngajarin mhm. best practice untuk bisnisnya. Let's say misalnya dari sisi Oke. manajemennya, operasionalnya, mindset Mhm, bisnisnya, finance-nya gitu kan, atau mhm, food safety-nya gitu, atau sampai dengan cara gimana caranya kita kalau mau franchise, atau tapi mhm, semua halnya kita bungkus dalam dalam satu koridor tertentu ya, bisnis kuliner aja gitu. mhm. Nah, buat teman-teman kalau yang sekarang mau mengakses itu bisa ke www.foodies.id gitu. Di Oke. sana kita sampai saat ini ya itu baru Mhm. ada sekitar 250 premium konten yang for free gitu. Jadi kalau misalnya teman Oke. mau ngunjungin ke sana itu jangan Mhm, khawatir, kita enggak apa ya, kita tidak berbayar kok. Gitu. mhm. Kita tidak berbayar. Dan ini tentunya bermanfaat sekali ya platform ini untuk para foodpreneur kita menyebutnya ya. Dan kalau Ya. berbicara soal topik kita pada malam hari ini, bagaimana nantinya F&B, strategi bisnis F&B untuk menghadapi new normal, sebetulnya apa yang sedang dihadapi oleh para foodpreneur, terutama para foodpreneur yang uh, masih sektornya tuh di UMKM begitu, Mbak? Ya. Jadi gini sih sebenarnya apa ya, mindsetnya sih sebetulnya ya, karena kan kita Mhm, banyak banget hal-hal yang sifatnya new normal, tapi sebenarnya kita mhm. sendiri harus sama-sama sepakat dulu yang dimaksud Oke. new normal itu apa gitu kan, apakah Mhm. kalau menurut persepsi aku gitu ya, jadi new Aha. normal itu kan lebih ke kebiasaan baru gitu kan yang tercipta Mhm, setelah kita melewati 3 bulan PSBB dan setelah kita terdampak pandemi mhm, COVID-19 gitu. Artinya pada mhm, saat nanti, kalau aku nggak salah inget ya, ini kan kalau nggak mhm, salah mulai Juni rencananya, itu kan mhm, PSBB akan selesai. Kita mhm, akan mulai apa ya, pebisnis-pebisnis kuliner ini
akan mulai diperbolehkan membuka buka dine in ya di Restorannya lokasi kembali. masing-masing. Aha. Iya, artinya gitu. Berarti kan ada apa ya? Ada langkah-langkah baru yang mungkin dulu sebelum pandemik ini nggak ada gitu. Sebelum pandemik ini nggak ada apa ya namanya? Nggak ada gitu lah. Let's say bisa gini lah contohnya gitu ya, kayak misalnya kalau dulu pengunjung yang pakai masker atau harus ya, ada protokol kesehatan yang diterapkan oleh restoran tersebut ya, gitu ya. itu kan hal-hal yang kita harus siapin gitu. Nah, artinya gitu pada saat kita nanti new normalnya bener-bener jreng ada gitu kan ya. Nah, artinya kan si pebisnis kulinernya itu harus udah siap gitu. Jangan sampai oke, misalnya tanggal 1 Juni udah boleh dine in. Terus maskernya belum ada, atau misalnya kemarin aku sempat browsing-browsingnya, kayaknya ada beberapa ide yang setiap meja bukan cuma direnggang-renggangin, tapi misalnya ada sekat-sekatnya. Ada sekatnya, ya betul. Ya, itu yang dari sisi SOP best practice di lapangan yang kelihatan gitu. Nah, tapi kan yang di belakang bisnis kulinernya sendiri kan, misalnya gini lah, waktu kita pandemik ini, mungkin tadinya teman-teman yang punya bisnis kulinernya dine in, itu tiba-tiba menjelma menjadi cloud kitchen. Bener kan? Oke. Ya, ada. Ini yang sedang marak ya, juga diperbincangkan soal cloud kitchen ini ya. Iya, tiba-tiba kan karena kita semuanya harus online ya, artinya kita nggak terima dine-in gitu kan. Jadi mau nggak mau si kita yang sebagai pebisnis, kita yang harus nyamperin konsumennya kan sebenarnya. Betul. Itu biasanya hanya bisa dilakukan itu jika kita sudah digital. Artinya digital itu selama ini yang paling apa ya, paling familiar itu kan mungkin lewat GoFood sama GrabFood kan. Tapi GoFood dan GrabFood itu kan sebetulnya kita menggunakan platform orang lain. Artinya kita tidak memiliki database dari konsumen-konsumen kita. Which is kita nggak bisa apa ya, kita nggak bisa kunjungi quote on quote gitu ya. Kita nggak bisa dorong untuk ngedeketin langsung si konsumen kita gitu. Nah, hal itu kan bisa dilakukan kalau kita punya database. Itu kita semakin bisa menjangkau mereka lebih dekat lagi kan. Which is berarti ini artinya personal ya, approach dari pebisnis F&B ini juga diperlukan kepada para customer-nya. Iya, maksudnya saya nggak tahu sih kalau Aldi sempat nerima atau enggak. Tapi kalau saya sama beberapa teman-teman sih selama 3 bulan ke belakang inilah gitu, sering dapet PDF lewat WhatsApp sama WhatsApp group yang isinya tuh bukan cuma apa ya, bukan cuma penelitian ya, maksudnya paper kayak wah dampak COVID dan lain, itu juga sering. Tapi ada satu lagi sih yang aku sering dapat, itu adalah PDF yang sifatnya jualan gitu. Jadi misalnya produknya ini, fotonya ini, paketnya ini, bisa diantar harga sekian plus ongkir bla 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 gitu. Aku sering banget dapat gitu. Nah, aku saya dapat. Itu kan sebenarnya fenomena baru yang dulu belum ada kan sebenarnya. Ada tapi mungkin nggak seheboh sekarang lah gitu. Nah, itu kan jadi salah satu new normal. Kalau aku sih ngeliatnya itu salah satu new normal. Orang-orang yang dulu nggak digital sekarang dipaksa harus digital gitu kan. Meeting pun dipaksa harus digital. Jadi shifting dari yang tadinya konvensional makan di restoran, tapi sekarang juga langsung approach melalui digital tadi, melalui menu-menu yang diberikan oleh restoran tersebut atau let's say grup dari restoran itu. Nah, Mbak Sarita, tapi shifting itu sendiri dari yang tadinya secara konvensional buka restoran lalu sekarang melalui digital, apakah itu bisa menutupi seluruh budget operasional dari bisnis F&B? Kalau bicara tentang cost itu kan sebenarnya plus minus ya gitu. Aku nggak bisa bilang bisa atau enggak. Semuanya tergantung gitu. Tergantung pada saat dulu kita mengeksekusinya, kita memperhitungkan itu atau enggak. Kalau pada saat kita awal PSBB terdampak COVID-19 gitu, kita kan mau nggak mau dalam hal kita mindsetnya itu adalah survival mode ya gitu. Artinya bisa profit disebutin gitu kan. Pasti semua orang pas lagi bikin semua usaha, semua bisnis, of course maunya cuan gitu. Kalau anak zaman sekarang ngomong gitu ya, gue pengen cuan gitu kan. Yang penting cuan. Semua orang bikin usaha pasti begitu. Nah, tapi kan pada saat kemarin kita tiba-tiba kan tidak ada yang memprediksi bahwa tiba-tiba bulan Maret kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Nggak ada yang memprediksi itu. Nah, jadi akhirnya semua pebisnis itu adalah survival mode. Artinya gimana? Artinya langsung kalau dulu waktu kemarin-kemarin sih aku sama beberapa teman-teman, sama aku juga lihat beberapa teman-teman di Foodies lah, yang alumni Foodies. Itu kita melakukan banyak hal. Let's say misalnya seperti
kita meredefinisi lagi, maksudnya karena semua karena kru kita back office lah ya, bukan yang waiter di lokasi ya, tapi yang back office itu kan mau nggak mau harus WFH. Yang pertama kita harus redefine lagi KPI-nya seperti apa. Kemudian kalau yang sifatnya punya outlet gitu, itu kan banyak juga yang dari dari kru yang ada itu dialih fungsikan banyak kan, karena kan kita nggak ada waiternya itu. Kalau udah ada pembatasan dine-in itu kan nggak ada lagi konsumen dia layanin day to day gitu. Akhirnya kita harus meredefine, bahkan setnya set story-nya itu adalah bahkan beberapa teman-teman kita terpaksa merumahkan beberapa orang kan gitu. Nah sebenarnya itu sih sebenarnya pemangkasan cost itu yang dihitung untuk survival mode ini. Bahkan ada juga beberapa yang nggak merumahkan, tapi misalnya dia gajinya itu misalkan dipangkas sekian persen gitu. Nah itu kan sebenarnya survival mode. Jadi kalau ditanya bisa mengcover atau enggak, itu tergantung dari masing-masing tergantung dari masing-masing perhitungannya gitu. Cost mana yang sudah bisa diminimalisir gitu, atau misalnya investasi-investasi yang misalnya nih, oh saya tadinya mau bangun 5 cabang baru misalnya gitu kan, tapi ke 5 cabang baru yang dine in kan. Nah tiba-tiba pas kemarin ada PSBB itu kan otomatis harus dipertimbangkan ulang jadi buka atau enggak. Karena kan kalau kita udah jadi buka kan banyak banget kos-kos yang harus dikeluarkan di awal. Betul. Ya kan, benar kan. Kemudian, jadi ya. Untuk kita mengoptimalisasi survival mode yang saat ini dilakukan oleh para pebisnis, apa yang harus let's say kita bilang yang dinomor satukan, diprioritaskan begitu, Mbak? Mungkin ada beberapa hal ya kalau aku boleh mention gitu. Yang pertama itu kan yang paling mudah, nggak mudah juga sih sebenarnya gitu, tapi yang paling bisa dilakukan itu waktu berdasarkan pengalaman ini ya gitu. Waktu itu kita sempat review lagi menu yang kita punya. Kita review lagi menu yang kita punya. Karena kita sedang survival mode, artinya nggak ada konsumen yang dine in gitu. Berarti kan kita harus mensimplify menu kita. Jadi kalau misalnya tadinya ada 20 menu misalnya gitu. Nah, kita harus sorting. Kita sorting dulu menu-menu mana aja yang kalau istilah di operasional itu ada yang namanya core menu. Jadi maksudnya core menu itu adalah menu-menu yang bukan cuma marginnya paling tinggi ya gitu, tapi dia juga memiliki, selain marginnya cukup tinggi, tapi dia juga memiliki syaratnya ya, memiliki pengolahan di dalam outlet, let's say misalnya penyimpanan bahan baku, prosesnya itu lebih mudah. Jadi nggak cepet rusak gitu loh. Karena itu ngaruh banget. Jadi nggak cuma margin tinggi aja sih yang penting, margin tinggi, tapi bahan bakunya gampang rusak sama aja bohong kan, jadi waste ujung-ujungnya gitu. Jadi kita review lagi core menu mana. Jadi kalau perlu bahkan core menu aja yang kita jual pas kemarin survival mode. Gitu. Kenapa? Karena itu yang paling menguntungkan. Daripada kita punya effort untuk 20 menu, ibaratnya gudangnya harus penuh dengan 20 menu, lebih baik saya pangkas gitu kan. Saya fokus di core menunya aja. Jadi lebih sedikit yang ditangani, udah pasti cost-nya lebih rendah. Kan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kemarin survival mode, artinya kita harus mulai mengutilisasi database konsumen yang kita punya. Banyak teman-teman juga yang sayangnya kemarin itu juga sebelum kita pandemi kan bergantungnya benar-benar pada platform GoFood sama GrabFood, which is mereka kan nggak open data konsumennya ya gitu. Nah, tapi saya selalu bilang gini sama teman-teman, lebih baik kita telat daripada nggak sama sekali gitu. Jadi saya bilang ya, saat kayak gini kan kita baru sadar gitu bahwa ternyata database itu kan penting ya, gitu. Karena pada saat pandemi ini kita nggak bisa juga hanya bergantung ke GoFood sama GrabFood. Kenapa? Karena persaingannya jadi jauh lebih persaingannya jadi jauh lebih sulit lagi gitu pada saat pandemi ini, karena orang kesana semua kan gitu. Jadi akhirnya keluarlah inisiatif-inisiatif yang sifatnya kalau gitu kita coba garap database yang kita punya gitu. Kemudian dari sisi cost misalnya ya, jadi untuk pengeluaran capex yang ibaratnya bisa dinegosiasikan saya dengan landlordnya ya, kalau misalnya kita sistemnya sewa gitu. Sewa itu kita bisa negosiasi dengan landlordnya
gitu, minta keringanan kah, atau misalkan ya biasanya sih lebih ke minta keringanan. Lebih bagus kalau kita nggak bayar sewa, itu jauh lebih bagus, tapi kan kurang, biasanya landlord ada yang mau ada yang enggak sih, karena kan mereka juga pasti butuh ya gitu, butuh kan. Atau misalnya Betul. yang di outlet-outletnya ada di mall misalnya, itu juga biasanya kita bisa minta keringanan gitu. Gitu. Jadi sebenarnya ada macam-macam sih. Gitu, ada Mbak, ini macam-macam. kalau kita berbicara soal iklim bisnis F&B sendiri saat ini, kalau kita berbicara soal seluruh stakeholders nih ya, yang terkaitan dengan bisnis F&B ini, termasuk para investor, begitu. Ini kan salah satu pihak yang juga bisa mendanai bisnis kita. Nah, investor sendiri saat ini melihat iklim bisnis F&B sebetulnya bagaimana agar bisa tetap menjanjikan para penanam modal ini di bisnis kita? To be honest sih, kalau saat ini, aku belum bisa baca ya gitu, karena kan kita si pandemiknya ini juga belum selesai sih sebenarnya kalau aku ngelihatnya ya gitu, tapi baru akan selesai. Kalau aku berkaca apa sih, masuk ke dalam sepatunya, kacamatanya investor, aku sih akan wait and see ya gitu. Aku akan wait and see dulu gitu. Maksudnya ini bisnis apa yang akan kedepannya booming, to be honest kita juga masih meraba-raba lah sekarang. Gitu. Tapi yang paling pasti itu kan adalah bisnis apa yang works, itu adalah bisnis yang mungkin ini prediksi aku sih, mungkin mengakomodir kebiasaan new habit, new normalnya konsumen sekarang gitu kan. Let's say misalnya nih ya, kalau aku lihat dari tren yang 3 bulan kemarin lah gitu, itu kan berarti lebih ke frozen food lebih digemari gitu, karena kan dia bisa bisa disimpan, dimasak sendiri di rumah, dipanasin. Atau misalnya makanan-makanan yang makanan-makanan frozen food, sama yang makanan-makanan yang bisa DIY lah gitu, yang bisa dianterin ke rumah, sama yang bisa langsung yang lebih bisa langsung dimakan sehari-hari sih sebenarnya ya, dan yang mungkin yang harganya juga cukup terjangkau gitu. Jadi ya kan, jadi maksudnya kalau mahal-mahal juga orang nggak bisa beli kan akhirnya gitu, tapi kalau harganya cukup terjangkau, bisa di stok, bisa dipanasin, bisa disantap sekeluarga, itu jauh lebih bagus. Jadi kembali lagi ke core menu yang dimainkan oleh F&B itu sendiri, dan bisa meng-approach selain dari online, digital yang sudah ada sekarang, tapi juga bisa approach dengan kemampuan dari restoran atau pebisnis ini sendiri untuk kemudian menggapai konsumennya, begitu ya Mbak ya? Ya. Nah lalu kalau kita berbicara soal PSBB yang saat ini sudah tinggal hitungan hari lagi, tanggal 4 Juni tepatnya di Jakarta ini sudah akan dimulai new normal. Beberapa office atau kantor juga sudah memulai aktivitasnya seperti biasa dengan protokol kesehatan, begitu. Nah nanti apakah kira-kira nih memprediksikan jika nantinya new normal ini dilakukan, bisa nggak nantinya mengembalikan lagi hal-hal yang sudah hilang, let's say konsumen, kemudian juga profit, dan bisa booming lagi, paling tidak bisnis itu bisa life cycle-nya tidak langsung turun ke bawah, begitu Mbak? Kalau prediksi aku sih sebenarnya balik lagi aku cuma bilang bahwa karena kita kemarin pandemik dan sekarang kita mulai new normal yang baru gitu ya, pastinya kita akan restart semuanya gitu. Nah, justru kalau saat ini kemarin aku juga sempat ngobrol sama, aku lupa siapa ya, adalah kemarin kan kita Foodies juga kemarin juga IG live terus ya sama berbagai narasumber. Aku agak lupa ya, aku kemarin ngobrol sama siapa, tapi cukup ahli lah beliau. Ada yang mengatakan bahwa gini, justru new normal baru ini itu sebenarnya UMKM itu lebih diuntungkan. Kenapa? Ya, lebih diuntungkan daripada brand-brand yang sudah cukup besar gitu. Kenapa? Karena UKM itu kan sebetulnya skalanya kecil ya. Sedangkan impact-nya itu adalah pada saat kita organisasinya masih kecil, keputusan itu lebih cepat dibuat gitu kan. Kemudian arah gerakannya juga lebih lincah. Artinya misalnya kayak kemarin nih, pas kita tiba-tiba pandemik gitu kan. Nah, kalau kita sebagai UKM, kita misalnya biasanya dine in, besok juga bisa langsung kita launching produk frozen kan gitu ya. Gitu. Sedangkan kalau kita brandnya besar, itu kan kadang-kadang kita harus proposal bisnis dulu, kemudian ngitung dulu, ngajuin dulu kepada atasan kan gitu ya. Ngajuin dulu kepada atasan, baru nanti ada approval, baru kita bisa eksekusi. Justru sebenarnya UKM-UKM ini sangat diuntungkan. Dan
pada saat nanti PSBB ini berakhir gitu ya, kan sebenarnya inilah saatnya dimana kita merestart kembali bisnis kita. Justru UMKM itu sekarang juga lebih diuntungkan. Kenapa? Karena dia itu sekarang apa ya, skornya itu bisa dibilang 11-12 sama yang brandnya sudah besar. Karena sama-sama mulai dari nol lagi sekarang kan. Sama-sama mulai dari memasarkan dari digital ya dengan new normal ini. Iya kan, maksudnya kayak si brand yang, tapi memang brand besar itu tetap masih punya kelebihan ya. Karena kalau brandnya kuat, artinya komunikasinya tidak harus sesering dan segencar brand yang masih belum terkenal. Itu mah kita sama-sama tahu lah gitu. Tapi kalau kita sebagai UKM, itu kan benar-benar bisa nge-restart dan kita bisa mulai baru lagi kan. Gitu. Kita bisa branding baru lagi bahwa gue ini punya produk anu gitu kan. Gue bisa komunikasi dari awal lagi. Brand baru pun brand yang sudah besar pun dia itu kan harus apa ya, kayak recommunication lah gitu. Dia tidak bisa mengkampanye yang persis sama kemarin, tapi dia harus mengkampanye apa nih gitu kan. What's next? Apa yang akan lo lakukan gitu kan untuk konsumen-konsumen. Artinya nih Mbak, kalau berbicara soal UMKM tadi, mungkin saat ini ada beberapa teman-teman juga yang pebisnis UMKM cenderung menghold atau postpone bisnisnya untuk kemudian berekspansi begitu. Ya. Nah, kira-kira pada saat seperti ini, pandemi dan juga nanti new normal, ekspansi ataupun perilisan dari para UMKM ini harus di hold atau ini sebagai peluang bagi mereka? Kalau aku sih lebih cenderung menyarankan disiapkan, yes gitu. Maksudnya disiapkan, step-stepnya itu sudah mulai dibuat justru dari kemarin sih, harusnya dari minggu-minggu kemarin gitu, sudah mulai didefinisikan ulang kan. Maksudnya apakah saya mau ada campaign apakah ada campaign gitu kan, itu harus sudah di-redefine dari minggu kemarin bahkan. Jadi sekarang yang kita define itu adalah benar-benar poin-poin step-stepnya aja, sehingga pada saat besok PSBB buka gitu kan, nah itu mulai dieksekusi rencana-rencana yang kemarin sudah dibikin gitu kan. Dan itu harus mengadaptasi new normal yang baru. Baik, sebetulnya semua bisa dilakukan dengan adaptasi yang baik, begitu ya? Ya. Adaptasi. Nah, ini mungkin kita coba mengundang para followers yang sedang menonton untuk memberikan pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar ataupun ada kolom question and answer, bisa langsung saja. Nah, ini ada salah satu pertanyaan dari rekan saya juga, Prasedia Puspa, ini menanyakan gimana tips supaya pebisnis makanan dadakan di masa pandemi ini bisa bertahan. Nah, ini nih banyak sekali chef dadakan ya, Mbak ya? Iya, benar. Nah, kalau saran dari saya sih ya sebenarnya, harus dilihat sebenarnya makanan dadakannya ini sifatnya seperti apa. Itu yang pertama gitu kan. Bahwa sekarang kita lagi laku, it's a good thing ya. Maksudnya ya disyukuri lah pastinya kan gitu, laku karena ada kesempatan seperti sekarang gitu. Tapi mau itu dia pebisnis yang dadakan atau yang dulu, sebenarnya kan kita sama-sama tahu bahwa kalau kita mau survive di bisnis gitu kan, survive di bisnis, kuncinya itu adalah kan inovasi ya gitu, inovasi. Artinya inovasi itu kan dalam semua hal. Jadi nggak cuma bicara tentang inovasi itu gue harus keluarin produk baru terus, nggak juga gitu. Tapi kitanya yang secara organisasi, ini UKM ya, ini UKM. Kitanya yang sebagai pebisnisnya gitu, kitanya juga harus mau belajar terus, terbuka terhadap hal baru gitu. Karena kan mungkin kemarin komunikasi kita kan mungkin lebih banyak engage-nya direct langsung ya ke konsumen kita. Nah itu tetap harus konsisten dilakukan, which is of course lah ya pasti gitu. Tapi kalau ingin bertahan gitu, bertahan di bisnis ini, kita harus paham gitu, bisnis ini secara model bisnis itu seperti apa. Dadakan kemarin ya dadakan gitu. Kalau kita laku ya disebutin gitu. Sama aja sebelum pandemi juga kadang-kadang ada orang yang tadinya nggak berpikir besar, tiba-tiba ketika dia launching produknya, orang banyak suka, tiba-tiba boom kan. Tiba-tiba boom. Tapi kan setelah kita boom, atau misalnya kayak sekarang juga bisa dibilang banyak orang yang udah beli produk gue nih misalnya gitu kan. Nah, kedepannya untuk bertahan itu kan kita harus seperti bisnis yang lain yang mau pandemik atau nggak pandemik, tetap kita harus rumuskan gitu. Kita harus rumuskan kedepannya mau ngapain. Produk ini sebenarnya target marketnya siapa kan gitu. Target marketnya siapa. Di target market kita ini biasanya komunikasinya via apa, kebutuhannya apa kan gitu.
gitu. Jadi kita harus penuhi semua aspek yang mereka memang inginkan secara bisnis. Kemudian kalau sudah ini juga kita harus tahu juga si bisnis ini sebenarnya kedepannya potensialnya itu sebesar apa sih? Apakah bisa scalable atau enggak? Kan gitu, scalable atau enggak? Apakah kita model bisnisnya ingin scalable-nya misalnya ada di beberapa tempat sekaligus, atau sebenarnya kita hanya butuh bangun sistem misalnya agen atau reseller aja online. Itu kan dua hal yang berbeda gitu. Jadi itu yang harus dipertimbangkan dari awal dan dihitung. Nah, kalau untuk Cloud Kitchen ini juga saya dapat dari Instagram Foodies ya. Untuk Ghost atau Cloud Kitchen ini possible nggak dilakukan oleh para penggiat kuliner atau foodpreneur di UMKM ini? Rasanya sih sekarang sebelum pandemik juga memang orang sudah banyak ya berkecimpung di Cloud Kitchen. Cuma mungkin pada saat kemarin pandemik at the end menjadi lebih banyak gitu karena definisi Cloud Kitchen gitu kan sebenarnya mereka tidak membuka dine-in memang ya. Jadi mereka hanya jadi mereka hanya produksi misalnya di satu rumah produksi atau bahkan beberapa yang darurat dapurnya di rumah gitu kan. Itu kemudian cara memasarkannya itu misalnya kita buka toko online kan sebenarnya. Jadi orang tetap bisa pesan makanannya itu saya produksi kemudian saya antar, saya kirim gitu. Sebenarnya kan seperti itu ya definisinya kan. Cloud Kitchen atau Cloud Kitchen. Ya sebenarnya kalau bicara tentang potensi, tentu aja selalu ada ya potensi selama kita sebagai manusia tetap butuh asupan makanan, pastinya tetap ada. Pasti bisnis makanan tetap jalan ya. Ini banyak sekali pertanyaan menarik dari teman-teman. Ada yang menanyakan apakah mungkin untuk invest besar sekedar mendapat lokasi atau ruko yang bagus ketika sudah confident dengan produk kita, ataukah stay aja di home industry? Gimana? Apakah? Dari Roza Sahputra, untuk invest besar begitu, untuk pembiayaan lokasi seperti ruko begitu, saat sudah confident dengan produknya, atau stay di home industry saja. Mungkin ini dia ada niat untuk ekspansi nih, Mbak Sarita. Nah, itu sih sebenarnya balik lagi ke proposal bisnis yang udah kita buat ya gitu. Jadi pada saat itu kan berarti keputusannya, oh sekarang saya udah punya home industry, saya udah punya Cloud Kitchen. Perlu nggak sih sebenarnya saya buka outlet kan sebenarnya gitu ya pertanyaannya kan? Kan perlu nggak sih saya beralih ke market lain ke saat ini ke di model bisnis new normal lain. seperti ini? Kenapa? Stay di kitchen rumahan saja atau di new normal ini masih boleh untuk mencoba buka outlet? Kalau mau di trial sebenarnya saya tidak bisa bilang boleh atau enggak ya gitu, tapi lebih ke pertimbangannya gitu. Apakah orang-orang apakah nanti pada saat kita sudah mulai new normal si cafe ini akan booming lagi atau enggak? Nah, itu yang harus kita wait and see dulu ya. Karena kan kita nggak tahu sekarang kan baru akan gitu kan. Baru akan. Tapi kalau misalnya memang akan menjalankan hal seperti itu, mungkin perhitungannya aja sih yang saya bilang harus benar-benar detail, karena kan tentunya butuh sumber daya modal yang cukup besar ya untuk membuka sebuah tempat gitu kan. Sebuah tempat artinya physically dia hadir gitu kan. Bisnis model yang sifatnya dia outletnya banyak itu kan pasti membutuhkan suntikan modal yang cukup besar, capex-nya itu akan cukup besar gitu. Nah, yang paling penting itu kan bagi si investor itu adalah hitung-hitungannya. Apakah BEP-nya cepat atau enggak kan gitu kan? Apakah BEP-nya cepat atau enggak? Apakah marketnya juga ada? Apakah keputusan untuk hadir di semua lokasi itu adalah keputusan yang memang harus dilakukan? Atau sebenarnya saya untuk quote-unquote kayak untuk membanjiri pasar misalnya, untuk membanjiri kota-kota di Indonesia, saya misalnya nggak harus buka tempat fisik misalnya gitu, tapi saya hanya cukup membangun sistem agen atau reseller misalnya seperti itu. Jadi balik lagi sebenarnya kalau ngomong gue mau buat apa ya, tadi pagi sih ada juga yang nanya gitu, jadi mendingan gue buka kafe atau enggak kan gitu kan. Iya betul. Restoran atau enggak gitu, saya bilang saya nggak bisa bilang iya atau enggak gitu, tapi semuanya itu bergantung pada beberapa kondisi yang ada di kota dia, saya bilang gitu kan. Di kota dia, kalau misalnya memang kafenya sudah sangat penuh sesak, menurut saya sih mending kita hold dulu gitu. Kalau udah sangat penuh sesak ya, sekarang misalnya kita di Bandung nih gitu kan, di Bandung saya tuh keliling-keliling ke jalan utama semuanya udah penuh kafe gitu, ya ngapain lagi gue buka kafe kan gitu kan.
kan gitu. Tapi Coba aja. ya makanya balik lagi sebenarnya tergantung di lokasi yang mau dibuka seperti apa, kemudian perhitungannya seperti apa, scalable-nya gimana, marketnya itu potensi marketnya itu sebesar apa, kan gitu. Proposal bisnis juga harus jelas ya Mbak Sarita. Ini ada pertanyaan lagi soal perbedaan selera konsumen pada masa pandemi. Kira-kira ada yang berubah ya? Mungkin tadi ya Mbak Sarita sempat singgung soal frozen food dan lain-lain. Tapi ada perubahan yang signifikan nggak sih dari selera konsumen di bisnis F&B ini, Mbak? Kalau aku ngelihat kalau selera sih kayaknya agak lebih sulit berubah ya. Selera itu kan sebenarnya lebih ke aku sukanya makanan apa, Aldi sukanya makanan apa. Itu kan relatif sulit berubah lah gitu kan. Untuk masing-masing orang, untuk masing-masing konsumen. Tapi menurut aku yang berubah itu adalah perilaku cara kita mengkonsumsi. Gitu. Mungkin kalau dulu kan sebelum kita pandemik, gua mah kalau ke kafe mah asik-asik aja lah gitu, mau duduk di mana, mau misalnya mejanya belum dibersihin pun, udahlah gua lap aja sendiri gitu ya, nggak terlalu concern lah gitu. Terus waiternya datang misalnya tangannya kena gue, ya udahlah ya gitu kan. Terus misalnya kita ketemuan nih misalnya, salaman cipika-cipiki kan gitu ya, kita cipika-cipiki gitu. Asik-asik aja kan kalau dulu. Mungkin kalau sekarang beda. Aku kayaknya malah nggak ngajak salaman loh. Bukan sombong gitu. Tapi maksudnya perilaku kita yang berubah gitu. Atau misalnya pas ngelihat di kafe, kita akan sedikit agak gimana ya? Maksudnya pada saat kita duduk pasti kita ngelihat dulu gitu. Ini bahkan jangan-jangan di tasnya itu ada ini loh apa? Desinfektan. Jadi sebelum duduk semprot-semprot dulu, golak dulu. Bisa jadi kayak gitu. Jadi kalau aku lihat perilakunya yang berubah ya. Ya, konsumen juga punya survival kit-nya sendiri ya saat nanti datang ke resto ataupun outlet yang sedang buka di saat new normal ya, Mbak. Pakai masker sekarang udah biasa kan ya, di mana-mana jalan banyak kan sekarang. Gitu. Oke, ini kita lihat pertanyaan satu lagi dari Abdi 0418. Kalau tetap diberlakukan dine-in, syarat apa saja yang harus dipenuhi? Nah, kalau ini sih sebenarnya paling cocok, paling oke itu kayak kalau si pebisnis kuliner ya, dia harus bikin checklistnya sih. Dan kalau bisa sekarang udah nggak sih? Sebenarnya sekarang udah agak telat sih. Gitu harusnya dari kemarin-kemarin kita udah bikin. Better late than never. Iya, better late than never tapi ya. Jadi kita harus bikin lebih ke checklistnya gitu. Dari misalnya nih ya, dari yang sifatnya internal sih sebagian besar kemarin-kemarin udah dikerjain sih internal, misalnya kayak kalau misalnya si kru di outletnya masuk, mereka pasti udah ada protokolnya, harus cek suhu tubuh gitu kan, harus cuci tangan, yang seperti itu kan. Kemudian pada saat dia memproses makanan itu pakai face shield, misalnya kayak gitu kan. Gitu. Terus kalau kasir nih misalnya ketika dia bertransaksi, misalnya kemarin dengan abang ojol lah ya, biasanya banyak kan abang ojol kan, karena pada nggak datang. Itu misalnya pada saat dia bertransaksi dengan abang ojol, dia harus semprot desinfektan yang seperti itu. Nah, kemudian mungkin kalau kita persiapan untuk selesainya PSBB besok gitu ya, nah itu yang harus disiapin itu adalah kita coba berkaca sama negara-negara yang udah buka di luar negeri gitu. Misalnya nih kayak, oke, berarti di setiap meja mungkin harus ada sekatnya. Kemudian mungkin antara meja yang satu dengan meja yang lain harus ada jarak sekian meter minimal. Gitu kan. Kemudian di depan outlet kita harus sediakan desinfektan atau tempat cuci tangan yang seperti itulah gitu. Atau misalnya sekarang kita kalau kemana-mana, masuk bangunan mana-mana pasti ditembak dulu kan. Thermal scanner. Iya kan, benar kan, thermal scanner gitu. Atau sekarang misalnya kita kalau mau delivery itu biasanya di beberapa tempat tertentu kan diikat pakai iketan plastik itu loh, yang nggak bisa dibuka. Kemudian, benar-benar. Nah, kemudian ada kartu ini kan, ada kartu yang kartu tanda waiternya ataupun pelayannya begitu yang menyiapkan makanan itu sehat ya. Sehat. Jadi misalnya suhunya berapa. Bahkan ada yang mencantumkan si abang ojolnya itu namanya siapa, suhunya berapa juga. Itu kan sebenarnya untuk meyakinkan konsumennya bahwa itu sudah dilakukan lah semua protokol itu kan. Oke, dan itu penting dilakukan oleh para pebisnis F&B ya, Mbak? Penting dong. Penting sekali ya, untuk bisa menggain trust dari konsumen. Iya. Iya. Mbak Sarita, ini seru sekali perbincangan kita, nggak kerasa udah time out waktu kita. Tapi mungkin terakhir Mbak Sarita,
apa tips terakhir dari Mbak Sarita untuk para pegiat bisnis F&B dan juga mungkin kata-kata pamungkas motivasi untuk memberikan semangat para pebisnis F&B yang saat ini terkena pandemi dan harus bersiap ini untuk menyongsong new normal yang akan diberlakukan. Mungkin gini lah ya, kita sama-sama tahu lah, kemarin kita terkena musibah yang cukup besar di dunia ini, bahkan sebenarnya kan kita sama-sama tahu gitu. Bahwa sebagian besar kita terdampak, yes. Sebagian besar dari kita memang sedih, yes gitu. Tapi apa ya? Aku ngerasa bahwa akhirnya kita bisa kan sebenarnya melalui ini gitu. Jadi yang kedepannya harus kita lakukan itu adalah ya jangan pernah lupa berinovasi, jangan pernah lupa terus-menerus belajar gitu. Dan yang terakhir dan yang paling penting itu adalah kita harus tetap berdoa kepada yang di atas gitu. Bikin planning sebagus apapun, kalau approval-nya nggak sama yang di atas nggak akan kejadian juga. Oke, itu yang paling penting ya, berdoa agar segera pandemi ini juga berakhir. Baik, Mbak Sarita, terima kasih banyak atas waktunya pada malam hari ini, sangat bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Ini kayaknya juga dari tadi trafiknya nggak turun-turun, mungkin sangat ini interesting dengan topiknya ya. Karena berbicara soal F&B, banyak sepertinya foodpreneur yang terdampak ini. Nanti kalau misalnya ada kurang-kurang, boleh langsung lihat ke Instagram foodies.id ya. Di sana banyak sekali info-info soal bisnis F&B dan bagaimana bisa menghadapi pandemi dan juga new normal biar bisa bergairah kembali lah bisnisnya. Mbak Sarita Sutaji, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Ya, itu dia tadi live saya dengan Mbak Sarita yang merupakan co-founder dari foodies.id, juga merupakan salah satu co-founder juga dari Abnormal. Nah, dan besok saya mau promosi juga teman saya yang akan live Instagram besok. Ada nanti, nah ini dia, mungkin saya turn off dulu komennya ya biar bisa kelihatan jelas. Ada teman saya Fadi Imaniar besok yang akan live Instagram, babak baru kesehatan anak Indonesia. Nanti live-nya di CNN Indonesia TV. Begitu dengan Dr. Aman Bakti Pulungan begitu. Jam 7 malam. Jadi stay tune terus di Instagram CNN Indonesia dan juga CNN Indonesia TV karena kita akan memberikan banyak informasi semasa pandemi ini melalui Instagram kita. Saya Aldi Hawari pamit teman-teman, selamat malam dan sampai jumpa.